Minasan, ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Oke, kembali lagi di channel saya, di channel Beli Dewa, yaitu channel yang khusus mengupas tentang bahasa Jepang, ya. Dan di video kali ini, Sensei ingin mengajak kalian untuk belajar tentang bahasa Jepang yang sedikit kasar, ya, yang sering digunakan di gemba atau di pabrik, ya. Nah, ini sangat penting buat kalian, minimal nggak menggunakan, tapi kalian tahu lah apa sih maksud dari kata-kata itu gitu loh. Yang penting ngerti dulu lah, jangan menggunakan dulu gitu. Nanti kalau memang sudah tahu di mana tempatnya dan kapan harus menggunakannya, oke, silahkan menggunakan ini. Nah, di sini Sensei mengatakan ini adalah kata-kata yang kasar, tetapi Sensei ralat sedikit, kata-kata ini memang benar-benar kasar sih kalau kita bandingkan dengan bentuk mas. Tetapi ada juga orang Jepang menggunakan kata-kata ini karena sudah merasa akrab dengan kalian, jadi tidak ada perasaan benar-benar jengkel di situ. Cuman ini candaan atau gurauan seperti itu. Nah, seperti apa kata-kata tersebut? Jika kalian penasaran, ikuti video ini sampai akhir dan tentunya bagi kalian yang baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe dulu channel ini sekarang juga, karena channel ini akan selalu membagikan video-video tentang bahasa Jepang yang mungkin akan bermanfaat buat kalian yang sedang belajar bahasa Jepang. Jadi tunggu apa lagi, silahkan klik sekarang juga tombol subscribe-nya. Ayo cepetan. Oke, terima kasih. Oke, kita langsung aja masuk ke pembahasan. Oke, yang pertama ya. Yang pertama itu mungkin sangat sering banget didengar. Nah, ini tidak kasar ya. Pertama, Sensei bilang ini tidak kasar, tapi memang bentuknya adalah cuman mereke saja ya, mereke. Jadi ini di sini ada shigoto, gambare yo. Shigoto, gambare yo. Jadi artinya itu kamu kerja semangat ya, gitu. Jadi ini tidak kasar ya. Shigoto, gambare yo. Tapi ini dia karena sudah merasa akrab dengan kalian dan merasa apa namanya, sudah merasa seperti teman lah ya. Jadi dia bisa menggunakan pola seperti ini. Oh, shigoto, gambare yo. Ya, mungkin kesannya agak sedikit kasar ya, tetapi di situ tidak ada unsur kasar ya. Cuman dia ingin kalian bekerja lebih semangat lagi seperti itu. Oke, yang berikutnya itu ada oh, aho ga umai. Oh, aho ga umai. Jadi aho itu bisa diartikan seperti goblok ya. Di aho itu, oh, aho ga umai. Jadi bisa diartikan kamu goblok kah kamu? Gitu seperti itu. Jadi ketika dia udah marah ini ya, aho ga umai. Jadi misalkan ini juga sebagai candaan juga ada ya. Oh, aho ga umai. Jadi lihat aja ekspresi wajahnya dan situasi di situ bagaimana. Nah, di situ baru kalian apa namanya itu pilah-pilah apakah itu memang benar-benar marah atau candaan. Nah, oke, terus yang berikutnya ada di sini doke, doke ya, Oma. Oh, hayaku doke ya, Oma. Misalkan ini ada orang yang tergesa-gesa ya, tergesa-gesa, orang tergesa-gesa, terus kalian ada di tengah-tengah jalan ya, tengah-tengah jalan menghalangi dia gitu loh. Nah, di situ orang akan menggunakan oh, doke ya, Oma, misalnya. Oh, doke ya, Oma. Oh, doke ya, Oma. Doke yo umai misalnya. Jadi di situ artinya kamu minggir dong lo minggir dong gitu kan. Jadi kalau misalkan Anda bilang doke yo, misalkan seperti itu ya udah minggir ya. Kemudian yang berikutnya ada hayaku shigoto shiro ya oma. Hayaku shigoto shiro ya oma. Jadi itu kamu disuruh hayaku shigoto shiro ya. Jadi silahkan itu artinya adalah kamu kerja cepet dong kerjanya gitu. Kalau misalkan kamu lelet, telat gitu, jadi akan ada ekspresi seperti itu. Hayaku shigoto shiro. Jadi misalkan kalian nyantai kayak leha-leha. Nah, itu bakal di apa? Diomongin seperti itu. Oh, hayaku shigoto shiro. Misalnya. Mau hayaku shiro ya. Osoi yo. Mau osoi yo. Hayaku shiro ya. Misalnya. Jadi kalau misalkan ini juga kalau kalian lelet, ini juga akan dibilang osoi. Osoi itu telat ya. Osoi yo. Jadi selain itu juga ada juga orang bilang osena, osena, osoi. Jadi disingkat menjadi atau dirubah menjadi osena. Jadi kamu itu lelet banget sih gitu. Osena, kumaya. Ini sedikit kasar banget ya. Mo damare yo, kono yaro. 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 Jadi ketika dia apa namanya itu kamu banyak bacot gitu ya. Dia bilangin ini, kamu balas lagi, banyak iwake-nya di situ. Nah, saja dia akan menggunakan statement ini. Wah, mo damare yo, kono yaro. Mo damare yo, kono yaro. Jadi sudah tutup mulutmu bajingan, bisa diartikan seperti itu kalau dibawa ke Indonesia. Wah, sudah tutup mulutmu bajingan. Breng to kioskero ya. Wah, kioskero ya. Wah, kioskero ya. Nah, di sini juga mungkin caranya ngomong juga, oh, kioskero ya. Jadi misalkan ada nada keras di situ, sebenarnya di situ dia perhatian sama kamu. Karena itu kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, woi, kamu hati-hati dong. Gitu. Woi, kamu hati-hati dong. Nah, itu kan
dalam artian udah ada perasaan perhatian biar kamu tidak celaka dalam bekerja. Jadi agak selalu berhati-hati itu intinya. Mereka menggunakan oi kiyosukero yo, kiyosukete ne misalnya, kiyosukero yo misalnya. Mo kuso dana, kuso dana, mo kuso dana, kuso, kuso dana misalnya. Kuso itu bisa diartikan sial ya. Sial. Kuso ini digunakan bukan untuk mencaci orang sih ya. Jadi kadang-kadang juga ada sih, tetapi dia lebih cenderung digunakan untuk hitorigoto. Hitorigoto itu bisa ngomong sendiri lah ya. Jadi kalau ketika kalian nih ngerjain sesuatu, terus ada slack di situ, jadi nggak sesuai dengan harapan. Jadi bisa juga digunakan kuso dana kore wa mitaina, kuso dana mitaina. Jadi bisa menggunakan seperti itu. Jadi sial ya. Dalam bahasa Indonesia juga sama ya. Sial. Jadi ketika apa itu tidak sesuai dengan harapan kita juga kita bisa bilang, wah sial banget gue gitu. Kuso gitu. Berikutnya itu ada kodomo ka omae. Wah, kodomo ka omae. Jadi apa kamu anak-anak kah kamu? Anak-anak kah kamu? Jadi misalkan di situ ketika Anda bersikap seperti anak-anak, nah kekanak-kanakan gitu. Jadi bisa orang itu memberikan argumen seperti itu. Oh, kodomo ka omae. Nah, di sini juga perlu hati-hati ya, lihat juga ekspresi lawan bicaranya, apakah dia ada senyum-senyumnya di situ atau karena di sini juga kodomo ka omae itu bisa juga sering digunakan untuk candaan atau gurauan ya. Sering didengar oleh anak-anak Gemba. Oi, chanto shigoto shiro ya. Oi, chanto shigoto shiro ya. Jadi chanto shigoto shite kudasai itu artinya ya. Chanto shigoto shite kudasai. Nah, di situ juga ketika Anda lelet ya. Woi, hayaku shigoto shiro ya omae. Oseo mo mitaina to kan. Jadi silakan kalau Anda ada argumen seperti itu, silakan Anda percepatlah pekerjaan Anda. Nah, yang berikutnya ini ya, kata yang akan keluar berikut ini akan sangat menyakitkan banget ya. Akan mengena hati banget nih, karena gue sering banget kena waktu itu. Kena bukan sering banget sih, tapi ada teman-teman gue juga sering kena dengan bahasa-bahasa ini. Mo Indonesia ni kaere. Mo Indonesia ni kaere yo. Mo iranai kara ne mitaina to ka ne. Jadi mo Indonesia ni kaite kudasai. Mo iranai kara mitaina to ka ne. Ini pasti menyakitkan banget ya. Jadi ketika kalian sudah merasa bekerja dengan baik, ketika dimarahin, kamu pulang aja ke Indonesia. Gua nggak butuh lu lagi, udah pulang ke Indonesia. Seperti itu. Pasti menyakitkan banget ya. Nah, tapi tetap semangat. Jangan mau kalah dengan bahasa-bahasa seperti ini, oke? Berikutnya ini juga nggak kalah sadisnya ya, nggak kalah sadisnya boy, nggak kalah sadisnya bro. Karena kadang-kadang dia juga bilang, omae nanka wa mo iranai kara, omae nanka wa mo iranai kara, mo doke, mo doko ka itte mitaina, doko ka ike, mo doko ka ike, mo koko ni. Jadi karena saya sudah nggak butuh kamu, nggak perlu kamu, ya udah pergi dari sini, pergi kemana aja, silakan pergi dari sini, misalkan seperti itu. Biasanya sih omae nanka wa mo iranai kara mo kaere. Biasanya seperti itu sih. Mo Indonesia nih kaere, disambung dengan seperti itu. Nah, di sini juga jangan berkecil hati, tetap komitmen Anda apa ke Jepang. Besarkan hati, walaupun dikatakan seperti itu, tetapi ingat, jangan ulangi itu lagi gitu. Berubah Anda, berubah dan tunjukkan bahwa Anda mampu seperti itu. Biar dia juga nyesel ngomong seperti itu, oke? Karena dia juga ngomong seperti itu ada tujuannya. Tujuannya untuk menyemangati kalian, walaupun cara penyampaiannya agak sedikit kasar, oke? Wow, mungkin di antara kalian sudah pernah juga dikata-katain seperti ini, mo uzai na omae, mo uzai yo, mo uzai yo, mo uzai yo, mo uzai yo omae, mo uzai na, tuh kan ya. Jadi ini bisa diartikan menjengkelkan ya, menjengkelkan. Jadi misalkan kalian nanya nih, pertama nanya dulu, udah dikasih tahu, udah kerjain, lagi ngulang itu, lagi nanya hal yang sama. Nah, jadi kalau misalkan di Indonesia pun ya, kalau kita ada punya bawahan atau punya rekan kerja yang nanya hal-hal yang sama itu aja, hal-hal yang sama melulu ya, itu menjengkelkan ya. Nah, di situ juga mau uzai yo, anata uzai nah, misalnya tuh kan. Nah, yang berikutnya ini bagi kalian yang sering mengulangi kesalahan, mungkin tahu kosakata ini. Mata yatta kayo, mata yatta kayo, mata yatta kayo. Jadi di sini artinya mata yatte shimattan desu ka mitaina, mata yachattan desu ka mitaina, mata yatta kayo. Jadi misalkan tadinya sudah ngelakuin hal yang sama, terus nggak ada beberapa menit lagi kalian ngelakuin hal yang sama. Nah, di situ orang Jepang sering menggunakan mata yatta kayo. Jadi menyatukan. Jadi di sini ketika
melakukan kesalahan yang sama atau melakukan kesalahan terus, itu sering menggunakan mata yatta yo, mata yarimashita ka, misalnya, mata yatta yo. Oke, teman-teman, di sini juga Sensei sebelum lanjut, Sensei mau minta maaf ya kalau misalkan nanti atau tadi sudah kedengeran banyak suara motor-motor di sini. Mohon maaf banget karena Sensei bikin videonya sekarang bukan di rumah ya, bukan di Bali. Jadi karena di sini di depan sini di depan jendela sini udah jalan raya dan semua orang di sini pakai knalpot brong ya, yang gua nggak suka, ribut banget. Tapi mohon maaf bagi kalian yang terganggu ya saat belajar, tapi nggak apa-apa, tetap semangat, oke? Oi, kochi koi, kochi koi. Oi, kochi koi, koi. Oi, kochi koi, koi, koi. Koi itu diambil dari kata kite kudasai, kinasai. Oi, kochira ni kite kudasai. Mungkin itu yang kita pelajari ya. Oi, kochira ni kite kudasai. Nah, kalau banyak, oi, kochi koi, koi, kochi koi, kochi koi, nih. Nggak kalah menarik, nggak kalah menyakitkan juga ya. Oi, dekiru ka omae? Oi, shigoto dekiru ka omae? Nah, di situ kalau misalkan kalian, nah seperti sama juga sih, berulang-ulang lagi. Kalau misalkan dia udah ngajarin berkali-kali, tetap seperti itu, ya udah kena dah bahasa seperti ini. Omae shigoto dekiru ka? Dekiru ka omae? Seperti itu. Udah, oi, chanto kakunin shiro ya. Oi, chanto kakunin shite kudasai. Oi, chanto kakunin shite kudasai. Oi, chanto kakunin shiro ya omae wa. Jadi di situ bisa diartikan kakuning shiro. Jadi ini juga dia ingin bahwa kalian itu, misalkan kalian tugasnya di pengecekan nih, ngecek-ngecek barang yang reject, mana yang enggak. Nah, di situ tetapi kerjaan kamu itu kalau dilihat sama dia, itu kebanyakan yang NG-nya kalian ambil. Nah, di situ dia bakal bilang gitu, "Oh, chanto cek shiro ya," atau "chanto kakunin shiro ya." Nah, jadi silakan pastikan pengecekanmu ngecek dengan benar gitu loh. Jangan hal yang NG kamu masukkan ke barang-barang bagus gitu. Jadi kan nggak bagus seperti itu. Nah, mungkin ini juga sudah sering dilihat di Genji ya. Oh, film Genji. Wah, Genji misalnya. Nah, bukan itu ya. Nah, di sini yang Sensei mau jelaskan di sini adalah mo sine yo. Jadi mau silahkan mati aja kamu gitu, mati aja kamu. Kalau kalian dibilang sine ya udah, diam aja, jangan lawan. Sine. Tetapi kalau dia main tangan ya udah, terserah kalian ya. Tapi kalau bisa ya udah jangan, hindari pertengkaran ya, mending kalian lapor. Kalau misalkan di situ ada kumiae yang menaungi kalian ya udah lapor ke kumiae, biarkan mereka yang mengurus. Kalau kalian ngambil tindakan sendiri itu takutnya bermasalah ya, dan pastinya kalian yang akan kalah. Maksudnya kalah dalam artian kalau dibawa ke ranah hukum pun kalian kemungkinan kalahnya itu besar. Tetapi kalau kalian udah mengadu dulu ke kumiai, jadi ceritakan dulu dengan baik, mungkin akan dibantu dengan bahasa Jepang yang lebih bagus lagi seperti itu. Yang terakhir ya untuk kali ini yang terakhir itu ada kata busakeruna, 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 busakenna yo. Jadi seperti itu. Ada juga orang ya, busakenna yo, busakeruna yo. Busakeruna yo. Jadi misalkan disingkat jadi busakenna. Jadi di sini artinya jangan main-main loh sama gue itu. Jangan bercanda lagi gitu. Kalau misalkan orang sudah benar-benar marah tapi kalian masih cengar-cengir. Nah, di situ bakal keluar busakenna ya, omae. Imana tuh wana shiteru nda yo, misalnya tuh kan ya. Oke, minasang, itulah tadi bukan penjelasan sih ya. Itu pelajaran kita hari ini mengenai sedikit bahasa-bahasa kasar yang mungkin sering digunakan di Gemba. Mungkin di sini juga ada beberapa hal yang mudah-mudahan sih nggak ada salah penyampaian Sensei ya. Tapi tetap Sensei memberikan pelajaran seperti ini bukan mengajari kalian untuk ngomong kasar, tetapi minimal memahami. Oh, itu maksudnya begini. Oh, yang dikatakan ini benar-benar nyakitin hati gue gitu loh misalkan. Ya, yang penting paham aja dulu. Nah, nanti kalau memang udah tahu kapan harus menggunakannya, kapan harus konteksnya bercanda, ya udah silakan aja dipakai. Tetapi sekali lagi saya tekankan, Sensei tidak bermaksud mengajari kalian kalimat-kalimat kasar, tetapi sekedar mengetahui, sekedar berbagi. Oke? Terima kasih sudah menonton video ini, dan tetap kalau video ini bagus bagi kalian, silahkan di-share ke teman-teman kalian di media-media sosial kalian, agar teman-teman kita yang lain juga. Oke? Oke, terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.